dan Bapak Kapolda Sumatera Utara dan Bapak Kejati Sumatera Utara dan kepada Bapak Kejari Kota Medan, saya memohon Pak seadil-adilnya terhadap suami saya yang bernama Deddy Surya atas tindakan berdasarkan lapor atas tindakan Terus saya nggak apa-apa. tindakan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi STTUP 5511 2021 Sumut SPKP 111 terkait tentang peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 1 1946. Saya heran Pak, kenapa sampai saat ini suami saya aja yang ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa Pak Heri Santoso juga tidak ditahan? Sampai sekarang kenapa Pak Heri tidak ditahan? Hanya suami saya aja yang ditahan. Karena suami saya di sini karyawan biasa Pak, yang patuh dan tunduk oleh perintah atasannya. Bang. Ya, dengan kakak siapa kak? Nama saya Aprida Ayu, istrinya dari Deddy Surya. Terkait apa ini kak? Terkait tindak pidana diduga pemalsuan tanda tangan. Bagaimana prosesnya kak? Prosesnya inilah Pak, sampai saat ini suami saya ditahan di pelabuhan ini Pak, Pelabuhan Belawan ini. Di Polsek ya? Di apa? Rutan Laut Labuan Deli. Sebagai tersangka ya kak? Sebagai tersangka. Makanya saya heran sampai sekarang, kenapa harus suami saya aja yang sebagai tersangka? Kenapa Pak Heri sampai sekarang belum ditetapkan juga sebagai tersangka? Sementara penyidik sudah ngomong sama saya dia sebagai tersangka juga Pak. Dia ditetapkan sebagai tersangka juga Pak. Kak, itu suami kakak apa hubungannya dengan Heri? Suami saya bawahan Pak Heri sebagai manajer area Di PT apa kak? di PT Pelayaran Bintang Putih. Di bidang apa itu kak? Di bidang apa? Pelayaran Ya. Kak, bisa sedikit kakak ceritakan nih kak? Kronologinya, Ya. kronologinya gini Bang. Pada tanggal 15 September 2020 ada pergantian kru Bang. Di situ pergantian kru, bahwasannya Pak Heri memerintahkan suami saya untuk memasukkan tanda tangan. Nah, disitulah Bang terjadi pemalsuan tanda tangan. Inilah Bang. Nah, inilah Bang. Poin 49. Bisa dibacakan kak? Poinnya apa itu kak? Poin 49 bahwa pada tanggal 15 September 2020 saya memberitahu Heri Santoso melalui telepon bahwa saya menerima email dari Dodi Wibowo yang isi surat kuasanya tanggal 14 September 2020 tersebut, dan saya meminta arahan dari Heri Santoso bahwa di surat tersebut ada nama Pak Toto yang perlu ditandatangani, dan saya meminta persetujuan kepada Heri Santoso untuk menandatangani surat tersebut yang namanya masih nama Pak Toto, dan Heri Santoso mengatakan kepada saya, mempersilahkan kepada saya untuk melakukan seperti biasa. Sejauh ini suami kakak ada konfirmasi menginformasikan bahwasanya dia menandatangani itu atas perintah atasannya. Iya Pak, dia mengetahui, dia koordinasi melalui telepon sama Pak Heri, dan Pak Heri mengatakan ya udah silakan aja sesuai nama ada ini di Naponet, tapi sebelum kamu buat itu nama kamu aja dibikinnya, suruhnya suami saya untuk menaikkan sendiri, atau nama Pak Astari. Sementara Pak Astari itu belum diangkat dari kepala cabang. Memang mau diganti, cuman kan masih di situ masih ada nama Pak Toto.
orang Jakarta Pusat, bukan suami saya. Suami saya di sini bagiannya memberangkatkan kapal, menyandarkan kapal. Itulah. Izin Kak, itu Kakak tahu berkas apa yang ditandatangani? Berkas tanda tangani apa? Surat kuasa. Surat kuasa yang masih nama Pak Toto. Mau keberangkatan kapal gitulah, Pak. Kak, bisa dijelaskan apa hubungan Pak Toto dengan PT ini? Kok ada nama dia? Pak Toto itu dulunya kepala cabang. Ya. Tapi sekarang dari mulai saya kurang tahu tuh Pak masalah itu. Pokoknya saya tahunya Pak Toto itu menjabat jadi kepala cabang dan dia namanya masih dipakai di sistem Inapotnet. Oh, berarti dia udah resign ya? Iya. Tapi dia sudah keluar, namanya tetap dipakai. Disitulah yang mempersalahkan, makanya terjadi pemalsuan surat tanda tangan, Bang. Nah, terjadilah surat pemalsuan surat tanda tangan. Kenapa? Nama Pak Toto sudah tidak diganti dan pelayaran Bintang Putih sudah mengakui kesalahannya, ini adalah kelalaian perusahaan. Nah, ini Pak, nomor 2, PT Pelayaran Bintang Putih telah hadir dalam pertemuan klarifikasi oleh kantor Sabandar, telah diakui. Pak Heri lah perwakilan dari Bintang Putih. Sama Kakak? Ada ngomong bahwasannya mintalah keadilan seadil-adilnya kepada Bapak Jokowi. Bapak mintalah keadilan sama Bapak Kapolda, Bapak Kejari, Bapak Kapolri, Bapak Kejari Kota Medan, Bapak Kejati Sumatera Utara. Saya meminta keadilan yang masalah suami saya ini, Pak. Kenapa Pak Heri juga nggak ditetapkan sebagai tersangka? Padahal dia penyidik sudah bilang dia ditetapkan sebagai tersangka. Sampai sekarang hanya laki saya aja lah Pak yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain kakak, ada keluarga yang tahu juga bahwasanya suami diperintahkan sama pimpinannya untuk menandatangani Tidak Bang, itu. karena cuma kami berdua lah di rumah itu Bang. Segala masalah gini Bang, kan ini kan kalau setiap hari Senin, hari Selasa kapal sudah mau berangkat, itu kan suami kan sebelum dia checking ke laut, dia kan ngerjainnya kan di rumah. Nah, jadi setiap dia telepon saya tahu Bang, dan saya mendengarkan dia Oh, berarti pada saat teleponan itu kakak dengar tuh ya? dengar Bang, karena Posisinya di rumah ya? posisinya di rumah Bang. Oh, berarti kakak langsung mendengar ya? Iya. Cuma permasalahannya nggak direkam ya? Nggak direkam karena kan sudah perintah atasan Bang, tidak mungkin kan nggak dipatuhi Bang, seperti yang ini Bang, patuh, ada perjanjian pernyataan surat suami saya kepada perusahaan, patuh dan taat dengan instruksi atasan saya dan juga berjanji tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan perusahaan. Kan nggak mungkin Bang inisiatif laki saya untuk menjalankan kapal tersebut, sementara masih ada pimpinan yaitu Pak Heri Santoso. Kak, izin Kak, di atas jenjang suami kakak, di bawah pimpinan itu yang menyuruh, ada lagi kira-kira? Maksudnya Bang? Kan ada jenjang-jenjangan ini. Tidak ada Pak, gini Pak, suami saya segala sesuatu, mau kapal itu terbalik, mau kapal itu cemana, harus koordinasi dengan Pak Heri Santoso dan mengetahui. Pak Heri Santoso itu tidak mungkin nggak mengetahui segala sesuatu tuh Bang, mau dia di laut, mau checking kemana, itu sudah dikoordinasi dengan Pak Heri. Kak, sedikit Kak, terkait apa nih tentang penyidik bahasanya diinformasikan Pak Heri pun apa tersangka. Saya heran Pak, kenapa suami saya masih ditahan, sementara di poin 49 suami saya mengatakan bahwa ada inilah Pak. Nah, di poin 49 ini kenapa cuma laki saya sendiri aja yang ditahan Bang? Saya bacakan. Isi suami saya menjawab bahwa ada pergantian tanggal 15 September 2020. Saya memberitahukan kepada Bapak Heri Santoso melalui telepon dulu, baru WA, baru email. Pada saat ditelepon dulu, bahwasannya email dari Pak Widodo Wibowo yang isi suratnya kuasanya tanggal 14 September 2020. Dan saya minta arahan kepada Bapak Heri Santoso bahwa di surat tersebut masih ada nama Pak Toto yang
perlu ditandatangani. Dan saya meminta persetujuan kepada Bapak Heri untuk menandatangani surat tersebut. Bukan suami saya yang menandatanganinya. Suami saya hanya membuat kop suratnya. Berarti dengan kata lain itu diberikan kuasa oleh Pak Heri Santoso kepada Pak Dedi untuk membuat surat seperti biasa gitu. Iya Pak, suami saya telepon dulu Pak, udah telepon dulu dia baru di emailnya, karena sewaktu Pak Toto menjabat jadi kepala cabang, beliau mengajarkan sesudah nelpon kalau bisa email dulu Bang, biar ada bukti bahwasannya kita bekerja. Jadi itulah didengar sampai saat ini oleh suami saya Pak. Dari cerita suami kakak itu yang seharusnya pihak yang bertanggung jawab itu siapa Pak? Pak Heri Santoso, bahkan direkturnya pun juga harus bertanggung jawab Pak. Bukan Pak Heri Santoso, direkturnya juga harus bertanggung jawab, karena kan ini kan yang dilakukan oleh suami saya kan perusahaan, yang diuntungkan perusahaan, suami saya yang dirugikan di sini Pak, Bang. Bukan perusahaan, karena kan yang diuntungkan perusahaan, kelancaran bekerjanya perusahaan, kelancarnya kapal itu berjalan. Jadi harapan kakak dengan konferensi pers ini apakah selain minta keadilan kak? Suami kakak dibebaskan itu bagaimana? Ya, saya mau Pak Heri lah yang bertanggung jawab semua atas masalah ini, karena dia yang menyuruh suami saya. Udah atas perintah dia lah Pak, suami saya membuat surat ini, membuat suratnya. Bukan suami saya menandatangani, suami saya hanya membuat suratnya. Tidak mungkin kan Pak, atas perintah bos menyuruh bawahan tidak dipatuhi. Jadi dengan adanya hasil penyelidikan dari Polda yang menyatakan suami kakak sebagai tersangka, bagaimana tanggapan kakak atau tanggapan Pak Dedi? Karena gini Pak, suami saya kok ditumpukkan semua sama suami saya gitu kan, kami kan sudah membilang bahwasannya ini atas perintah atasannya, makanya terjadi pemalsuan surat tanda tangan ini. Nah, bahkan pun sudah diakui oleh perusahaan Bintang Putih bahwasannya ini ada kelalaian perusahaan. Kenapa itu nggak dimasukkan juga Bang? Kenapa harus dijabarkan masalah apa ini pemalsuan surat tanda tangan ini? Seharusnya kan yang ditanyakan kenapa terjadinya surat tanda tangan, ya karena ini Bang. Nah, kelalaian perusahaan Bang. Kelalaian perusahaan ya. Kelalaian perusahaan udah diakui oleh Pak Heri Santoso bahwasannya ini ada kelalaian perusahaan. Mereka mediasi dengan Pak Toto. Dia memang pihak yang paling bertanggung adalah Pak Heri Santoso. Beliau yang harus bertanggung jawab dengan anak buahnya. Kan udah ada peraturan undang-undang perjanjian kerja. Suami saya patuh dan taat instruksi dan atasan saya, dan juga berjanji tidak melanggar. Sedangkan inilah Bang, potong cakap ya Bang, masalah kecil aja Bang, suami saya udah kena SP3. Bikin surat salah tujuan aja suami saya kena SP3. Yang di sini tidak ada keuntungan, yang diuntungkan tuh yang merasa teruntung tuh perusahaan Bang. Berjalannya kapal mulus, tidak ada yang kerugian Bang di sini Bang. Artinya tidak ada keuntungan pribadi untuk Tidak suami ada kakak. Bang. Suami saya hanya menjalankan tugas. Bagaimana itu memang tugas dia lah gitu. Memberangkatkan kapal, menyandarkan kapal. Yang seharusnya bertanggung jawab itu atasan. Kenapa tidak diganti nama Pak Toto? Berarti di sini ada dugaan ya, jadi imbas ya? Iya Bang, Tumbal ya? kami tumbalnya, kami korbannya Bang. Kamilah korbannya Bang, dari perusahaan PT Bintang Putih. Karena inilah awal mulanya tidak diganti nama Pak Toto, itu aja lah. Makanya terjadilah pemalsuan surat tanda tangan. Kalaupun ini digantinya nama Pak Toto di sistem itu, tidak mungkin terjadi pemalsuan surat tanda tangan ini. Karena belum diganti mereka lah, nggak mungkin Pak suami saya menggantinya. Itu kan bukan wewenang suami saya mengganti namanya, itu kan wewenang perusahaan. Jadi kak, yang suami kakak di sini yang mendandatangani Tidak, atau suami saya atau hanya yang membuat kop surat aja? Membuat kop surat, tapi pakai atas nama perusahaan. Oh gitu. Kop surat Yang itu menandatangani siapa kak? Pak Ismail. Oh. Siapa yang buat isinya kak?
isi dari surat itu? Memang udah apa? Memang diteruskan. Dari perusahaan ya? Iya, memang Format. dari perusahaan. Format perusahaan ya? Iya. Dengan nama Atas Pak, nama perusahaan PT Blue Air Bintang Putih. atas nama Pak Bowo itu ya? Iya. Ini kan Pak Toto ya? Pak iya, Toto. atas nama Pak Toto. Oke. Abang kan ada Dan Joko Widodo, mohonlah sama Pak Kapolda pun juga, mohonlah Pak ditindaklanjuti masalah ini. Karena pun diduga katanya Pak Heri pun kemarin mau kena itu belum dulu ya. Karena diduga pun kemarin pun katanya Pak mau dikeluarkan juga SP3-nya. Mau dikeluarkan juga SP3-nya. Jadi kalau misalnya SP3 Pak Heri keluar, kenapa lagi kami tidak keluar juga? Kenapa Pak Heri aja yang keluar? Itu infonya Kak ya. Iya, kenapa mesti Pak Heri aja yang keluar? Kenapa nggak laki saya? Laki saya kan hanya bawahan di sini Pak, menaati perintah atasannya. Oke. Jadi sekali lagi Kak, di sini suami Kakak cuman mencetak surat itu. Cuman membuat kop surat itulah. Yang mendandatanganinya Pak bukan Ismail. bukan suami Kakak ya. Bukan suami. Itu pun udah diakui sama Pak Ismail bahwasannya dia menandatangani surat tersebut. Pak Ismail ini sebagai apa di suami situ kakak Kak? yang menandatangani? Bukan. Pak Ismail itu sebagai apa di situ Kak? Bisa ditahan. Sama-sama karyawan sama lakiku, bawahan juga. Oh gitu. Tapi Pak Ismail nggak ditahan ya? Pak Ismail itu ditahan juga. Oh masih ditahan. Iya. Dua-dua kami ditahan. Pak Ismail, Pak Dedi juga ditahan. Betul ini. Heri Santoso tidak ditahan ya. Pak Heri Santoso sampai sekarang belum ditahan. Padahal konfirmasi kakak sama penyidik dia juga udah jadi tersangka. Iya, penyidik juga bilang ini dijadikan sebagai tersangka Itu melalui Selamat, suami chat Kakak. dari WA Kak ya? dari WA. Iya. Wah, Kak? kenapa? Ah, Ismail ini mana apa ini? Dia posisi dia. Kita wawancarai misalnya itu. Kakak bilang tadi ada bahwa Pak Heri Santoso pernah ditahan di Polda selama 2 Nah, hari. Bang. begini Pak ceritanya Pak. Waktu ditahan suami saya di Polda, Pak Heri pun juga ditahan juga 2 hari. Nah, dia ditetapkan sebagai tersangka, dia ditahan 2 hari. Makanya laki saya keluar lah, tahanan luar. Nah, kenapa suami saya masuk masuk ke rutan? Kenapa Pak Heri juga nggak ikut? Itu yang saya pertanyakan sampai sekarang Pak. Kak, kesimpulan Kak, suami kakak tidak pernah menandatangani. Tidak Pak, Yang menandatanganinya, Pak Ismail. oke, yang membuat surat dari perusahaan. Dari Cuma perusahaan. buat kop suratnya aja. Cuma melanjuti Pak. Cuman Ya. mencetak lah ya. Iya,